Rahayu, Rahayu. para pemirsa yang kami hormati, kita berjumpa kembali di kegiatan Yayasan Raket Prasojo, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara. Kita masih dalam rangka penelusuran ajaran leluhur Nusantara. Dan saat ini kita di tanah Lombok, di Pulau Lombok, di Lombok Utara, di daerah Tebangu. Kita masih bersama penggiat budaya Lombok, ya, yaitu Bapak Metawadi. Rahayu Pak Metawa. Rahayu. Ya. Nah, ini dalam berbagai sejarah, leluhur kita pasti meninggalkan lontar. Ada yang menyebutnya lontar, ada yang menyebutkan rontal. Apakah ada yang salah? Tidak. Memang secara etimologi bahasa itu awalnya memang rontal. Ron itu daun, tal itu pohon tal. Pohon daunnya pohon tal. Dan ini menjadi alat tulis leluhur kita. Karena memang leluhur kita tidak mengenal kertas pada waktu itu. Sehingga berbagai prasasti-prasasti itu terus dirontal, diartefak, lempengan besi, lempengan tembaga, terus di batu, ya, di relief, dan sebagainya. Nah, ini kita mau tanya ini pada Pak Metawadi, karena Tebangu juga merupakan ditemukannya banyak situs dan juga merupakan ada keterkaitan sejarah antara masyarakat Tebangu ini dengan leluhurnya yang ada di Jawa. Ini apakah meninggalkan sebuah lontar ini, dan namanya apa ini Pak Metawadi? Iya. Ya. Jadi kembali pada sejarah nama Yeah. Tebangu tadi yang Yeah. pernah kita diskusikan, Yeah. bahwa kedatangan seorang pandita jelas Yeah. menarik perhatian banyak orang. Yeah. Yeah. Dan kehadiran beliau di bumi Tebangu, di bumi Lombok ini, Yeah. kemudian mengundang masyarakat di sini untuk berkumpul, dan Yeah. titik pertemuan itu masih ada. Dan Yeah. tempat beliau duduk, batunya pun masih ada di, Yeah. di Yeah. atas yang kami jaga. Yeah. Nah, disitulah masyarakat berkumpul dan memohon ajaran itu, dan mulailah nama Tebangu itu Tebangu tadi lahir. Yeah. Nah, dari proses pengajaran itu, persoalan yang dihadapi masyarakat kan pagebluk, Yeah. yang pandemi lah Ya, seperti pada waktu sekarang. ada pagebluk, ada pandemi. Yeah. Dan luar biasanya Yeah. kalau kita bicara pandemi yang terjadi Yeah. kemarin ini, Yeah. bahkan saat ini, Yeah. jadi masyarakat di sini biasa-biasa saja. Yeah. Yeah. Nah, dan kami menggunakan apa yang telah tertulis di dalam lontar itu, kemudian menjadikan sebagai cara kami kemudian untuk mensinergikan. Yeah. Karena kami tahu bahwa dimensi terlemah yang membuat pandemi ini berkembang adalah dimensi ketakutan. Yeah. Yeah. Seperti ketakutan yang dialami oleh leluhur kami di masa lalu, Yeah. Yeah. yang kemudian akhirnya bertemu dengan ajaran ini. Yeah. Nah, dalam pertemuan ajaran inilah beliau kemudian mengajarkan banyak hal dan melegitimasi ajaran beliau itu dalam sebuah lontar, Yeah. yang kemudian oleh orang banyak disebut lontar tentulak. Ya, lontar tantulang. Iya, Ya. tantularnya Ya. untuk menolak mara bahaya Ya, dan ya. segala macam. Tapi kalau saya melihat konsep lontar ini lebih kepada konsep Surya Majapahit, Yeah. menghidupi 8 sisi mata arah angin, Yeah. Yeah. sehingga ini menjadi sebuah dimensi perlindungan atau Ya. mandala, Yeah. yang kita sekarang dengan sebutan mandala. Yeah. Yeah. Nah, lontar tentula ini ada bait-bait di dalam lontar ini yang kemudian memberi satu pengukuhan tentang sebuah identitas Yeah. Yeah. spiritual, Yeah. yang kemudian menjadi ajaran kuna masyarakat di Yeah. Tebangu ini, Yeah. bahkan mungkin di Nusantara. Yeah. Di dalam bait itu dikatakan bahwa ketika bencana terjadi baik dari atas, bawah, timur, barat, selatan, dan utara, Yeah. kemudian kita menghormati, menyebut satu nama, Yeah.
memuja satu nama, maka seluruh bencana itu akan hilang. Karena sejatinya aku, kata di dalam lontar itu, akulah Betara Guru. Dan aku berasal dari Gunung Semeru. Dan aku bernama Dangyang Semeru. Itu yang tertulis di dalam lontar. Nah, dengan menyebut satu mantra, ketika kau ingin menghidupkan 8 arah penjuru mata angin itu, yang tertulis di sana dengan ucapan Om Namo Siwaya. Nah, jelas konteksnya kemudian menjadi kontradiktif antara di kehidupan sekarang, di mana masyarakat Tebanggo sebagai penganut Buddha, kemudian kalau kemudian mengucap Om Namo Siwaya, orang akan kemudian menghakimi, wah ini sesat dan segala macam. Tetapi di masa lalu kata ini menjadi penyelamat. Di masa lalu kata ini kemudian menjadi spirit yang mengubah seluruh masyarakat Tebanggo ini menjadi lebih menjadi manusia yang kemudian menjadi manusia yang terbuka. Manusia yang kemudian polos, manusia yang kemudian tidak menghakimi, manusia yang kemudian selaras dengan alam. Nah, ajaran ini kemudian tidak berhenti pada kata-kata kegaiban itu, kata-kata perlindungan itu, tetapi juga masuk kepada aplikasinya, yang kemudian lahir dalam berbagai ritus dan ritual. Nah, salah satu ritual di sini adalah menjaga mata air. Jadi setiap bulan tertentu para petani akan berkumpul membuat sesaji dan datang di sumber mata air yang sudah masih ada tempatnya. Masih ada tempatnya. Masih ada dan sekarang jadikan bendungan. Dan disitulah kemudian mereka berdoa, termasuk memohon hujan, sehingga turunlah hujan. Nah, kalau sekarang ada fenomena Mbak Rara pawang hujan, nahan hujan, orang Tebanggo sudah bisa menurunkan hujan. Gitu. Ya, memang kalau kita bicara pawang hujan itu mulai zaman dahulu kala. Bahkan sampai detik ini di Jawa itu hal biasa kok itu. Bukan sesuatu yang aneh yang perlu diributkan oleh mereka. Yang ribut itu karena iri aja, karena Mbak Rara dengan kerjaan itu dapat job, dapat duit itu aja paling. Kalau di Tebanggo ini sebagian orang itu profesinya. Oh, profesinya. Profesi. Jadi bagi kami kan Tebanggo itu kan keturunan Jawa. Jadi kalau banyak yang bisa jadi pawang hujan ya hal biasa itu. Ya, saya buka aja rahasia. Jadi kemarin waktu buka jalan di Pusuk oleh kontraktor, iya pakai orang sini. Bayarnya mahal. Digitnya 2. Itu biasa itu. Dan berhasil. Cuman kalau di sini efeknya yang kurang bagus. Hawanya panas sekali. Karena energi yang dipakai memang berbeda. Jadi kalau orang sini diminta jadi pawang hujan, siap-siap kita menerima gerah. Jadi suhunya sudah bisa 36 sampai 40 derajat. Karena kekuatan itu. Dan ini kan hanya memainkan unsur alam. Dan orang sini udah biasa lah. Bukan mempermainkan, enggak boleh ya alam datar, tapi istilahnya mensinergikan. Menselaraskan. Jadi bukan sesuatu yang klinik dan segala macam, enggak ada. Ini sains. Boleh saya buka cara menurunkan hujan. Caranya sederhana, kalau orang tidak percaya, ambil baskom besar. Ini kalau yang butuh hujan ya. Ada kata ikat di baskom itu, biar kata itu di situ. Nanti hujan turun. Ini langsung kembali dari gimana nih Pak Metawadi? Kembali ke ajaran itu. Di samping ajaran tentang menjaga air, juga ada ajaran menjaga pepohonan, tumbuhan. Karena masyarakat di sini adalah masyarakat agraris yang hidup dari hasil pertanian dan hutan. Sehingga kecerdasan beliau Dangyang Semeru ini di dalam menyebarkan ajaran itu tidak sekedar menyampaikan sebuah doktrin kamu lakukan, tidak. Tetapi membaca sebuah kebutuhan, membaca kemudian baik kontur demografi dan tipologi masyarakatnya. Ini sebuah kecerdasan penyampaian ajaran yang sangat selaras. Yang sekarang saya pikir agama mungkin sedikit terlambat dalam melakukan hal ini. Saya nggak tahu ya. Tetapi leluhur kita tidak sembarang menyampaikan, walaupun dia menguasai banyak ajaran, tetapi dia memberikan ajaran yang tepat guna, yang dimana ajaran itu berfungsi sangat efisien, yang harmonis dengan alam, sinergi dengan alam, yang sangat harmonis dengan alam, dimana kemudian setiap bait-bait doa yang diucapkan oleh para pemangku kita yang kemudian diwariskan oleh ajaran ini, itu menjadi sebuah realita di mana alam menjadi sebuah daya dukung. Nah, kemudian
satu hal yang digarisbawahi tebal di dalam pernyataan Lontar itu, yang kemudian menjadi filosofi kami di sini, bahwa dikatakan di sana itu, ia yang menyatu dengan alam, maka alam memberi segalanya. Sampai hari ini pun kita tidak akan pernah bisa menolak agama apapun, keyakinan apapun, ajaran apapun. Jadi siapapun yang menyatu dengan alam, maka alam akan memberikan segalanya. Wah, ini saya menjadi teringat ini saya dapat tugas untuk keliling Nusantara tadi itu Pak Uta. Jadi saya dapat petunjukan 2008, nggak saya kerjakan. Setelah itu 2010 saya dimarahi oleh sesepuh Semeru, salah satu guru saya. Itu juga diucang itu. Kalau kamu menjalankan tugas alam, jangan khawatir, alam akan mencukupi semua kebutuhanmu. Ya. Ya, ini sama ini betul. Wah, kalau orang Jawa bilang mengatakan ono pakon, ono pakan. Ono pakan. Ya. Dan itu bukan sebuah bukan sebuah kata-kata janji. Dan saya sendiri yang kemudian membuktikan apa yang diungkapkan oleh ayat-ayat itu. Ya sebenarnya ini saya tidak ingin buka sebenarnya. Tapi ketika itu berkaitan dengan tugas, misalkan tadi sudah cerita di awal pertemuan kita bilang saya ke 5 negara, nggak ada duit. Gue mau ke sana jadi duitnya berapa banyak tuh. Nah, tapi karena ternyata bisa gitu kan. Ada orang dari Thailand yang datang jemput saya. You must follow me go to Thailand. Ya, saya tiba-tiba ikut pakai sarung, nggak pakai sendal. Dan keliling ke 5 negara. Itu orang Thailand tuh pakai bahasa apa itu? Dia bisa bahasa Inggris. Oh, dia bahasa Inggris. Bahasa Inggris setengah sama bahasa Thailand. Jadi di mix lah ya. Nah, Mas Meta pakai bahasa Inggris akhirnya. Iya, akhirnya berangkat dan terjadi perjalanan terkait dengan dedikasi kebangsaan pada saat itu. Dan 2013 itu sebagai pergerakan awal, walaupun sudah diawali ya di 2010, termasuk Pak Trimo juga mengawali hal itu, tapi 2013 itu adalah sepalunya. Inilah saya gitu loh. Inilah bangsa Indonesia kan. Nah, kemudian saya berpikir bahwa keluhuran kita itu sempit. Leluhur paling orang Tebangu yang ngomong Tebangu saja. Ternyata tidak. Leluhur kita itulah dunia. Konteksnya dunia. Mengayu bagyo, misalnya memayu hayuning bawono. Nah, maka kembalilah kepada sebuah pastu yang terucap oleh beliau Sabdo Palon ini. Jadi bukan karena kemarahan, tetapi karena kekesalan. Kalau saya bilang, kalau marah kan bisa tempelang. Tapi karena kekesalan betapa bodohnya anak negeri ini yang kemudian mengkhianati leluhurnya sendiri hanya karena sebuah janji yang belum jelas. Dan beliau sendiri menyatakan kekecewaan beliau bahwa 2000 tahun aku ngomong, cuman kamu yang seperti ini gitu. Kemarahan inilah yang anggaplah sebuah kemarahan. Kekesalan itu yang melahirkan sebuah pastu yang mana nanti hukuman ini ternyata tidak berdampak pada orang ini saja, tetapi pada kita semua. Artinya bahwa ini bentuk keadilan dari kekuatan Sang Pencipta, kalau boleh dikatakan demikian. Sebuah kekuatan alam yang memang berlaku adil. Dan memang ini semua kehendak alam, Jiru. Kalau kita pikir, alam itu kan akan selalu membuat keseimbangan. Itu pasti. Alam akan membuat keseimbangan, alam akan membuat keadilan tersendiri. Cuman kadang-kala manusianya saja yang tidak mampu untuk menganalisa. Kenapa kok saat ini bangsa kita terpuruk? Kita dijajah secara psikis sudah 500 tahun ya. Itu karena memang itu keseimbangan alam, keadilan alam. Bangsa ini pernah memimpin dunia dalam kurun waktu yang sangat panjang, ribuan tahun. Ya sekali waktu memang harus digodok ya, karena ibaratnya anak sekolah ini kalau mau naik kelas kan harus diuji dulu kan. Nah itulah bangsa kita, dan ini memang sudah waktunya bangsa kita naik kelas kembali. Nah kembali pada konsep itu. Bahwa sesungguhnya spiritualitas Nusantara itulah dunia. Maka saya kemudian menelusuri apakah 3 gama yang ditinggalkan ini dimensi kekuatannya itu hanya satu saja. Nah kalau kita bilang gama Tirta Pawitra, kita udah jelas tahu bagaimana Bali kemudian menjadi bahkan lebih besar dari Indonesia kalau kita bilang. Lebih dikenal Bali daripada Indonesia. Kalau ditanya kan
Indonesia di mananya Bali kan begitu pertanyaan bule kan. Iya. Lucu ya. Indonesia itu di mananya Bali gitu. Ya, jadi Gamo Tirtes sudah mengangkat sebuah daerah yang bernama Pulau Dewata. Pulau Dewata. Kemudian Gamo Buddha Paksa yang kemudian menjadi lelaku kami. Akhirnya kemudian saya menelusuri Gamo yang ketiga terkait dengan apa yang beliau tinggalkan lewat Lontar Tentula itu, masuklah ke Gamo Metutelu. Metutelu orang bilang ya. Yang kemudian lebih menyebar di Bayan. Ternyata di sana ditinggalkan lelaku. Lelaku yang kemudian menyempurnakan konsep ia menyatu dengan alam, alam memberi segalanya. Itu. Dan karena oleh ajaran Dayo itu dianggap sesat, ajaran yang tidak sempurna dan harus disempurnakan. Nah akhirnya malah orang-orang yang dulunya memegang teguh ajaran leluhur Petutelu menjadi menjadi ingkar pada leluhurnya, dan akhirnya malah mereka terpuruk malahan. Kalau sekarang udah kembali. Masih banyak ya. Bagus. Jadi dengan gempa bumi segala macam orang merefleksi diri kembali. Nah, maka kemarin saya sempat ke sana. Saya bertemu dengan tetua di sana. Kemudian saya ingin tahu kehidupan orang yang kemudian ini yang anggaplah nggak punya identitas apapun. Mungkin kalau dibilang ini jauh dari surga kan. Ternyata waktu saya masuk duduk di sana, kemudian saya melihat cara makan dan segala macam, kemudian saya tanyakan bagaimana cara hidupnya. Kan yang cermin seseorang itu kan dari cara hidupnya. Apakah kemudian dia hidup pada jalur kesucian, ataukah kemudian dia jalur di pengetahuan, ataukah jalur angan-angan atau ilusi akan nampak pada cermin kehidupan. Ketua ini tidak banyak bicara. Beliau tidak banyak bicara. Kemudian dijelaskan walaupun hidup dalam satu rumah bersama istrinya, beliau tidak melakukan hubungan suami istri. Artinya cegah syahwatnya sudah luar biasa. Kan tidak poligami kan. Nah, orang malah poligami banyak kan begitu ceritanya. Beliau tidak melakukan itu. Kemudian dari segi makanan, beliau tidak menggunakan perasa apapun. Ya baik garam, minyak goreng, kemudian ajinomoto apalah segala macam yang kemudian sekarang menjadi penyakit kita kan. Di saat bangsa kita nih heboh dengan minyak goreng, ya sudah dijawab dulu oleh leluhur kita. Nggak perlu minyak goreng itu. Asalkan kamu bisa mengendalikan dirimu. Pengendalian diri yang dimiliki oleh leluhur kita sangat luar biasa. Maka 3 wujud yang terjadi di sana itu adalah penghindaran terhadap wujud, bau, dan rasa. Ini kan upawasa ya. Upawasa sebuah pengendalian diri yang kemudian melahirkan sebuah perilaku suci, di mana sikap orang tua ini sangat rendah hati, kemudian bicara kalau memang itu harus dibicarakan, kemudian tidak pernah menolak siapapun. Jadi bingkainya adalah sosok pribadi yang dimana kita bisa bersandar dengan kesuciannya. Walaupun dia adalah makhluk biasa, tapi kesucian yang lahir dari perilaku yang dia jalani selama ini memberi kesan pada saya pribadi bahwa ternyata leluhur kita ini jauh lebih baik. Bahkan metodologi ajarannya pun jauh sangat baik. Dan itu jalan menuju pencerahan buat saya. Luar biasa ini beliaunya. Ini suatu saat mudah-mudahan kita dipertemukan ya sama beliaunya. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan. Kembali tadi yang disampaikan oleh Pak Metawadi tentang lontar atau rontal Tantula. Ini Tantula atau Tentula tulisannya? Kalau dipadankan dengan bahasa Lombok maka menjadi Tentula. Karena kan menolak, istilah tolak. Bukan Tantula ya. Bukan. Tentula. Tentula kalau dipadankan dengan bahasa Lombok. Nah, maka untuk mewujudkan energi ini untuk menolak mara bahaya istilahnya. Misalnya kayak pandemi kemarin. Kami melakukan ritual selama 14 hari di saat awal pandemi. Yang disebut dengan ritual dakepan. Jadi ritual dakepan itu kami mengambil batang pohon menjalar. Saya bisa tunjukkan jenisnya, tapi saya nggak sebut namanya di sini dakepan. Jadi ada pohon, ada batang yang melilit pohon besar, ada daunnya kecil-kecil. Nah itu kita ambil, itulah kita bungkus kampung kita ini. Kita bungkus kampung kita ini dengan daun, dengan
pohonan merambat ini. Iya. Kemudian kita ada sesaji, ada ritual dan segala macam selama 14 hari. Dan wilayah kami di Lombok Utara aman. Ya. Padahal di tempat lain ya pada waktu itu sampai kita membuat video, kalau mati wage itu ngeret 3. Jadi kalau ada kematian harinya hari wage, ini 3 orang akan mati berturut-turut. Oh. Kalau matinya hari pahing itu ngeret 9. Ngeri kan? Ya, padahal di Pemenang ini kan daerah wisata, di mana interaksi pertemuan manusia dari berbagai negara terjadi di sini, dan ya bahkan boleh dibilang kita terus zona hijau. Itu pun aman-aman saja. Aman-aman saja sampai hari ini. Karena dengan adanya sesaji yang diajarkan leluhur kita gitu ya. Dalam sesaji tentunya juga bakar dupa kan tentunya. Bakar dupa. Nah, karena pada dimensi ajaran yang ditinggalkan oleh beliau ini, pencerahan yang diberikan kepada kami ini adalah kerumitan berpikir manusia. Tidak bisa dijawab hanya dengan sebuah filosofi. Tidak bisa kemudian dijawab hanya dengan kata-kata, dengan janji. Tetapi kerumitan berpikir ini mesti disimbolkan. Kemudian bagaimana mengakses seluruh energi yang hidup. Maka dengan ritual dakepan itu, kita melakukan penyelarasan dengan energi-energi yang kemudian dianggap sebagai merusak. Anggaplah COVID. Nah, pada sisi ini kami merangkul. Kami merangkul itu. Bukan menjadikan hal itu sebagai sebuah ketakutan. Dan kami buktikan oleh diri kami yang ada di Tebangu ini menjadi relawan COVID. Ya, memang diakui itu tidak pada masa rame-ramenya pandemi kemarin itu yang meninggal itu rata-rata kan komorbid. Jadi matinya sebelumnya itu udah punya penyakit ini, penyakit itu. Terus fisiknya ketakutan. Akhirnya menjadi meninggal. Nah, kembali ke lontar tentulak tadi Pak Mitawadi. Ini berapa bentuk sastranya, tembang atau bagaimana? Dia semacam prosa ya. Prosa tentang satu pernyataan, tentang berapa lembar daun lontar? Saya kurang ingat ya. Kurang ingat berapa daun lontar, 16 atau lebih ya. Ada berapa podo? Berapa bait? Sebenarnya ini udah ditransil tapi masih dibeli Sugilanus. Ini belum diberikan. Belum diberikan. Nanti kita cari ke sana. Isinya secara detail mengajarkan apa saja? Kalau dari ajaran detailnya itu pertama lebih menekankan kita menjaga keselarasan dengan alam semesta. Kalau engkau menyatu dengan alam, alam akan memberi segalanya. Dan kemudian ada figurnya. Ada figur di situ adalah Dang Yang Semeru sendiri sebagai pembawa pesan. Kemudian beliau adalah Betara Guru. Kemudian mantranya adalah Om Namo Shivaya. Yang kemudian memang menjadi citra jati diri ajaran leluhur kita kan. Siwa Buddha mungkin yang tidak termasuk di dalam orang-orang kita juga punya ajaran Siwa Buddha yang ada di Bali, dan mungkin zaman Majapahit juga ada ajaran itu. Pada masa Majapahit, masa Singasari itu memang Sewa Buddha, bukan Buddha Siddhartha Gautama, tapi adalah ajaran Sewa Buddha. Dan itu kan menjadi semboyan dalam Ryu Binedu Tanghano Dharma Mangru Bhinneka Tunggal Ika kan. Antara Jina Buddha dan Siwa kan bukan sesuatu yang berbeda. Betul. Dan ini yang terkukuhkan di dalam rontal. Dan yang melakukan yang terletus di lontar tadi yang diceritakan Mas Weta tadi, termasuk yang di Wetu Telu ya, yang menjalankan puasa pengendalian tadi, yang tidak makan, yang makan tanpa rasa dan sebagainya. Ini memang ajaran leluhur kita, itu upawasa. Dan itu kalau kita cermati itu mirip dengan puasanya Patih Gajah Mada. Amuktipalapanya. Iya. Amuktipalapa itu kan maksudnya saya tidak akan bersukaria, bermuktiria, tidak akan makan buah pala. Buah pala itu adalah bumbu. Sebelum mampu menyatakan Nusantara. Jadi selama Gajah Mada belum mampu menyatakan menyatukan Nusantara, beliau tidak akan senang-senang, tidak akan makan enak, ya. Dan ini luar biasa. Gitu. Berarti kan kalau kita mengambil sedikit kesimpulan,
daya dukung ngamuk tipalapa itu masih hidup di saudara kita penganut Watu Telu. Dan ini menjadi energi besar untuk Nusantara ini. Luar biasa. Dan ini yang terlupakan, yang kemudian ingin disempurnakan kan jadi kacau balau kan. Dan ini memang kita yang mencoba menelusuri ajaran Jawa kuno sudah kita sampaikan di video di channel kita tentang puasa Jawa. Karena sebentar lagi kita pun juga akan mengupload video baru. Kalau engkau siam, jangan ngaku puasa. Karena antara siam dan puasa berbeda. Jadi kalau puasa ini konsepnya adalah pengendalian. Kalau siam konsepnya adalah menahan. Ya. Dan di dalam puasa tadi kita harus mengendalikan. Kita sampaikan ke pemirsa bahwasanya puasa Jawa itu ada 4. Puasa mutih. Nah, puasa mutih ini puasa ini tanpa rasa tadi, pengendalian rasa tadi. Ya, ini secara sekilas saja kita sampaikan. Kalau pemirsa kurang jelas, penasaran, silakan simak channel YouTube Rakat Prasojo, cari video yang berjudul Puasa Jawa 1 dan 2 dan benarkah orang Indonesia banyak yang tidak puasa gitu. Ya saja tentunya banyak yang tidak puasa. Kalau mereka siam Ramadan, yang Islam ya ini kan siam bukan puasa gitu, padahal beda. Nah, kita jelaskan kenapa, supaya para pemirsa bangsa ini itu tercerahkan. Mari kita puasa gitu loh. Bukan mari kita siam gitu. Kenapa kok saya menyatakan demikian? Karena yang saya ajak kan bangsa Indonesia dengan berbagai macam keyakinan dan agamanya. Kalau saya ajak siam ya keliru saya. Masa orang yang beragama Buddha, Hindu saya ajak siam. Tapi kalau saya ajak puasa, kita semua orang Indonesia, kita semua orang Nusantara. Ya saya ajak puasa. Apapun keyakinan Anda, apapun agama Anda. Nah, tentang lontar tadi, Pak Metawadi tidak hafal ya, ada berapa lembar, ada berapa foto ya. Kalau isinya tadi sekilas sudah disampaikan ya. Atau ada hal yang masih terlupakan, mau disampaikan ke Pak Metawadi tentang lontar tentulak tadi? Ya, bagi kami karena melihat penjelasan-penjelasan di lontar itu, berarti kan harus ada sesuatu yang kemudian dihidupkan. Maka di kampung ini kami hidupkan bahasa lontar itu, kami wujudkan bahasa lontar itu dalam bentuk unggah sesaji ke-8 penjuru arah mata angin yang ada di setiap kampung. Di kampung ini kan ada sanggah namanya, atau bengaran bahasa sininya. Nah, itu yang setiap dilakukan oleh ibu-ibu tiap purnama dan bulan gelap. Nah, unggah sesaji ini adalah simbolisasi rasa cinta kami. Pertama, kami mendapatkan ajaran ini. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk bahwa kita penganut ajaran leluhur ini bukanlah seorang pembohong. Bukan hanya dengan kata-kata semoga Anda kenyang, kita pun nggak ngasih makan, gimana mau kenyang. Dan ajaran leluhur memang rasional. Realistik kan. Kalau saya Pak Srismo, mari ngopi, tapi saya nggak bawa kopi kan. Nah, ini saya dianggap pembohong. Maka sesaji ini sesungguhnya adalah simbolisasi rasa cinta, di mana di dalam sesaji itu kan ada kecintaan dari ibu-ibu yang merangkai bunga, kemudian ada sesari buah dan segala macam yang memang khazanahnya adalah kekayaan bangsa itu sendiri yang kemudian dipersembahkan kepada alam. Dan di dalam keluhuran kami, di dalam kehidupan masyarakat di Lombok juga kita mengenal bahwa bumi ini bukan hanya manusia. Di bumi ini banyak makhluk lain yang hidup, yang juga butuh sentuhan kasih sayang kita. Dan itu akan memunculkan vibrasi semesta itu tadi. Nah, ketika kemudian kita unggah sesaji itu dengan penuh penghormatan, maka vibrasi yang dihasilkan adalah vibrasi penghormatan. Jadi kalau umpamanya begini, ada preman nih 8 orang. Nah, kemudian kita pantang-tenteng ya bisa berabe kita. Tapi kalau kebetulan kita bawa rokok, Mas, rokok saya punya ini loh. Mungkin dia akan menganggap kita sebagai seorang yang harus dia lindungi, ini orang yang baik. Nah, seorang preman yang kita anggap tidak baik ternyata menganggap kita baik. Berarti kan ada kebaikan di dalam diri dia. Apalagi semesta. Apalagi semesta. Apalagi kita kalau bicara dimensi alam manusia, ada makhluk yang misalnya dianggap lebih rendah. Tapi kalau diberi kebaikan, contoh saja anjing, bagaimana kemudian dia menjadi patuh pada tuannya. Bahkan manusia pun mungkin saat ini
bisa memusuhi sesamanya. Tapi ini seorang binatang memberi pelajaran pada kita tentang kebaikan. Dan bagaimana seorang makhluk yang kita anggap rendah mampu membalas kebaikan tuannya. Memang kalau kita bicara anjing ini Pak Metawadi, kita juga heran ya, bangsa ini hanya karena ajaran Dayoh ini terasa lucu, anjing dimusuhi. Padahal anjing ini binatang yang bermanfaat. Anjing ini binatang yang paling setia. Dia bisa membantu kita. Ya banyak kasus ini yang dibantu oleh anjing kan. Mulai dari kepolisian juga ada pasukan anjing. Ya, itu banyak sekali. Anjing ini binatang yang bermanfaat untuk manusia, binatang yang setia. Tapi kenapa dimusuhi? Sampai-sampai masa kecil saya, ini kan kami memelihara anjing. Nah, terus karena saya tinggal di Malang ini, dengan masyarakat yang seperti itu, kita menjadi apa ya, rasa-rasanya juga menjadi tidak enak kalau kita piara anjing, karena terbawa oleh situasi yang ada di masyarakat gitu loh. Sementara malah masyarakat kita dengan katanya ini junjungannya dulu itu apa, misalnya suka kucing, ini malah ini apa namanya pelihara kucing. Bahkan harganya sampai mahal, sampai mendatangkan kucing dari luar, ya, kucing asing. Keyakinannya udah keyakinan Dayoh, terus pelihara juga binatangnya juga binatang Dayoh, semuanya serba Dayoh. Kita menjadi berbudak oleh Dayoh. Kucing tadi toh cuma hanya sekedar kita makan, tidur, manfaatnya enggak ada tuh. Kalau kucing menjaga rumah, kucing enggak bisa. Kucing-kucing yang model ini, kucing bangsawan lah istilahnya, kucing yang priayi itu cari tikus saja nggak bisa, karena dia makan, dikasih makan khusus ya, bahkan kadang-kadang dikerangkeng ya. Kan ya aneh, ini binatang yang tidak begitu bermanfaat, malah mereka berlomba-lomba untuk apa, memelihara, bahkan kadang-kadang harganya mahal pun dibeli. Sementara anjing, binatang yang punya banyak manfaat, binatang yang setia, ini malah dimusuhi. Nah, ini kan terasa aneh juga ini kan. Iya, anjing kan bagian dari peradaban bangsa ini. Dari proses zaman prasejarah sampai ini selalu ada perannya membantu. Ketika dulu kita belum bisa menanak nasi, di mana kita hanya butuh daging, nah, dia menjadi pengawal, jadi alat pemburu kita. Sampai kemudian di kehidupan sosial kita saat ini, dia menjadi penjaga rumah kita yang setia. Jadi ini persoalan kualitas. Ya, ini kan menjadi ini sebuah sesuatu yang perlu kita tanyakan pada hati nurani bangsa ini semua gitu loh. Bukan saya membenci kucing, enggak juga, tapi kenapa gitu loh. Anjing yang punya banyak manfaat, binatang yang setia, tapi malah dimusuhi karena dalil dari ajaran tertentu. Tapi yang kucing hanya sekedar makan tidur, nyari tikus saja nggak bisa loh kalau kucing-kucing yang model seperti itu. Kok sampai sebegitunya gitu loh, harga mahal pun dibeli. Nah, ini sedikit melenceng tentang tema kita lontar tentulak itu tadi. Ya, kita ngomong anjing karena tadi kebetulan di depan. Iya, di season lain di video ada anjing itu ikut syuting, ikut rekaman ini. Ya ini mohon maaf Pak Metawadi, sebelum kita tutup season ini barangkali ada yang mau disampaikan ke pemirsa. Pertama, hargailah dirimu. Hargailah di mana engkau dilahirkan, hargailah orang tuamu, hargailah apa yang kemudian telah diwariskan oleh leluhurmu. Ketika itu sudah kamu lakukan, maka kamu akan menemukan jati dirimu. Inilah yang kemudian istilah sekarang kerennya itu menjadi national state, menjadi rasa kebangsaan itu. Sebuah negara apapun yang kemudian dipenuhi oleh agama apapun, dengan ajaran yang sehebat apapun, tapi ketika rasa kebangsaannya, identitasnya hilang, ya saya kehilangan jati diri sebagai orang Tebango, saya tidak akan pernah bisa mewujudkan Tebango ini. Begitu pula ketika kita kehilangan jati diri sebagai anak negeri ini, ya jangan berharap negeri ini akan memberikan perlindungan. Karena kembali pada konteks lontar tadi tentulak itu, ia yang menyatu dengan alam, alam memberi segalanya. Ia yang menyatu dengan bumi pertiwi ini, bumi pertiwi ini akan memberikan segalanya. Maka saya teringat ketika Prabu Sanjaya dikunjungi oleh Jayawarman, seorang putra mahkota dari kerajaan India.
pada saat itu di pagi hari masyarakat Jawa kuno itu bersujud kemudian mengungkapkan sebuah kata suci waktu itu memuliakan buminya. Bende Mataram, hiduplah bumi pertiwiku, mulialah engkau bumi pertiwiku. Dan ritual kecil itu yang kemudian menjadi ketertarikan oleh Jayawarman ini, yang kemudian bertekad suatu saat ingin kembali ke tanah ini. Jadi jatuh cinta hanya karena sebuah ritual kecil yang memuliakan bumi pertiwi. Memuliakan bumi pertiwi, Bende Mataram. Lengkapnya gimana Pak Mas Tani? Bende Mataram. Dan kemudian bersujud, mencium tanah. Mencium tanah, terus cukup itu aja atau cukup, ada lainnya? Cukup itu sebuah ritual kecil yang dilakukan oleh leluhur kita. Kalau kita bakar dupa, kemudian kita bilang Bende Mataram, jayalah bumi pertiwiku, hiduplah ibu pertiwiku ini. Terima kasih Pak Metawadi. Nah, para pemirsa, demikian tadi bahasan kita, diskusi ringan kita bersama Pak Metawadi, penggiat budaya leluhur Nusantara dari daerah Tebangu, Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan ini luar biasa bahasan kita saat ini tentang lontar tentulak. Kalau engkau menyatu dengan alam, alam akan memberikan segala kebutuhanmu. Saya tahu tentang lontar ini baru saat ini. Tapi intinya sudah kita jalankan dan sudah diberi wejangan oleh guru kita sesepuh Semeru tahun 2010. Dengan bahasa lain, yen ono pakon ono pakan. Kalau engkau menjalankan perintah alam, alam pun akan mencukupi segala kebutuhan. Luar biasa ini para pemirsa. Dan ini dari Semeru, ingat. Dan ini juga dari Semeru. Ini Dahyang Semeru. Saya langsung dari sesepuh Semeru. Nah, luar biasa ini para pemirsa. Kalau para pemirsa ingin kecukupan ya, kehidupannya, kebutuhan-kebutuhannya, ini salah satu ilmu juga ini. Silakan dijalani. Betul. Demikian tadi bahasan kita. Bila mana ada salah kata, tata krama yang tidak memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan lainnya. Rahayu. Rahayu.